Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips melakukan follow up kepada calon konsumen. Nah, ini penting bagi teman-teman yang sudah punya database banyak dan teman-teman perlu melakukan follow up agar penjualan teman-teman itu bisa meningkat. Nah, apa saja yang perlu dilakukan? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Baik, apa saja sih yang perlu dilakukan agar si calon konsumen itu bisa kita follow up dengan baik dan pada akhirnya mereka itu membeli produk kita? Nah, yang pertama, teman-teman, pastikan teman-teman itu paham produk knowledge-nya. Nah, ini penting ketika teman-teman itu punya tim ya. Ketika misalnya teman-teman punya tim admin ataupun tim yang khusus nangani follow up, maka mereka itu harus kita pahamkan tentang produk knowledge-nya. Kenapa? Agar si admin atau admin online tadi itu bisa menyampaikan dengan benar informasi tentang produk ke calon konsumen. Nah, agar tidak ada miskomunikasi lah di sini. Karena memberikan informasi sejelas-jelasnya, apa itu produknya, apa bahannya, kualitasnya, fiturnya, benefitnya, itu akan memberikan peluang yang lebih besar kepada si calon konsumen untuk melakukan atau memutuskan untuk membeli produk. Terus ini juga penting, misalnya juga ketika teman-teman itu menggunakan admin agar dia itu proses menjawabnya itu bisa fast respon. Tidak lagi ketika ada calon konsumen tanya, dia harus mencari jawabannya dengan menanyakan kepada si pemilik ataupun kepada admin yang lain. Nah, pastikan tim teman-teman, jika ini pakai tim ya, pastikan tim yang khusus nangani admin ini paham bener product knowledge. Karena saya yakin ketika chatting ini atau teknik closingnya itu di-handle langsung dengan teman-teman, saya yakin teman-teman akan sudah paham dengan product knowledge-nya. Tetapi belum tentu dengan tim yang teman-teman gunakan. Nah, yang kedua, perkenalkan diri dengan baik. Nah, misalnya nih teman-teman dapat kontak dari berbagai macam sumber, misalnya pameran, misalnya list building lewat email ataupun lewat postingan di Instagram ataupun di Facebook. Nah, pastikan ketika teman-teman itu mau memfollow up, teman-teman kenalkan diri teman-teman. Karena sekali lagi belum tentu si calon konsumen tadi itu menyimpan nomor kita. Nah, pastikan karena dia belum tentu menyimpan nomor kita, ya kita di awal perkenalkan diri agar lebih intim lah, lebih hubungannya lebih baik dengan si calon konsumen. Ini juga untuk menghindari, aku bilang apa ya, biasanya kan kita sering dapat tuh chat-chat dari nomor yang tidak dikenal. Nah, kalau langsung chat, langsung menawarkan produk, langsung follow up tentang produk kita, di saat mereka ini belum kenal siapa kita, ya pasti responnya juga akan kecil. Maka dari itu di awal pastikan teman-teman mau atau pastikan teman-teman mengenalkan diri teman-teman itu siapa dan misalnya mengontak teman-teman itu alasannya apa. Misalnya pernah ketemu di pameran, misalnya kontak yang teman-teman itu dapatkan memang di sebelumnya sudah terdaftar untuk list atau pesan produk teman-teman dan sebagainya. Nah, ini contoh. Halo, selamat pagi.
Saya Nadia, admin Satu Asa. Nadia mengontak nomor kakak karena sebelumnya kakak telah waiting list produk A. Kebetulan produk yang kakak pesan sudah ready. Jadi dikirim ke alamat mana, Kak? Misalnya nih, kemarin kita sempat jual atau punya program atau jual produk dan kebetulan stoknya habis. Maka dari itu, pas kita punya stok lagi, kita bisa follow up si calon konsumen yang belum dapat produk kita. Terus contoh lagi, selamat siang, saya Nadia, admin Satu Asa. Oh ya Kak, mau konfirmasi apakah proses pembayarannya mengalami kendala Kak? Di data kami status pemesanannya masih menunggu pembayaran. Nah misalnya nih sudah pesen tapi belum juga transfer. Nah kita kan harus follow up. Nah teman-teman bisa dengan menyebutkan nama di awal. Bahwasanya saya siapa, terus menghubungi dia itu karena apa, terus follow up-nya apa, seperti itu. Atau teman-teman bisa memulainya dengan pertanyaan yang ringan-ringan. Misalnya juga bisa bertanya di awal-awal seperti apa kabar Bu Ratri, produknya jadi pilih yang mana, mumpung promo nih. Bisa tanya kabarnya, basa-basi lah, yang jelas untuk menghangatkan atau mencairkan suasana. Jangan langsung ujuk-ujuk langsung nawari produk. Nah itu aku bilang gak etis, karena balik sekali lagi belum tentu calon konsumen itu menyimpan nomor kita atau nomor admin kita. Yang ketiga, teman-teman bisa mengirimi testimoni. Mengirimi calon konsumen testimoni bisa membuat mereka menjadi semakin yakin untuk memutuskan membeli produk. Testimoni dapat berupa screenshot testimoni dari pelanggan ataupun cerita. Nah, ini seperti yang saya bahas pada video sebelumnya yang tentang teknik chatting berujung closing, bahwasanya dengan memberikan cerita sesuatu, aku bilang storytelling yang baik, cerita yang baik tentang penggunaan produk kita, itu akan membuat si calon konsumen menjadi lebih percaya kepada produk kita dan pada akhirnya memutuskan untuk membeli. Nah, yang keempat, ajukan pertanyaan pilihan. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai beri kesempatan calon konsumen ragu atau berkata tidak. Nah, kalau teman-teman itu sedang memfollow up kepada calon konsumen, pastikan teman-teman itu hati-hati mengutarakan pertanyaan. Jangan sampai di pertanyaan itu memungkinkan calon konsumen untuk memilih tidak. Kenapa? Sekali dia memilih tidak, maka transaksinya akan batal, nggak akan jadi. Maka kita giring agar ya pokoknya kalau berkomunikasi dengan kita, dengan timnya teman-teman, ya selalu jawabannya agar iya dan pada akhirnya closing. Tidak diberikan kesempatan untuk menjawab tidak. Nah contoh. Yang pertama contohnya, jadi beli produknya tidak Kak? Nah ini kan ada pertanyaan nih, tidak, jadi beli produknya tidak Kak? Ada kesempatan orang untuk menjawab tidak. Maka frame-nya kita seperti mengarahkan mereka untuk berkata tidak. Nah, ketika sudah berkata tidak, maka selesai. Maka ganti pertanyaannya dengan apa? Jadi pilih produk yang warna pink atau krem Kak? Nah, kita kan tidak memberikan kesempatan untuk bilang tidak. Nah, kita kasih alternatif nih antara produk warna pink ataupun warna krem. Harapannya dia bisa atau mau memilih salah satunya. Atau contoh lagi, jadi transfer hari ini Kak? Jadi transfer hari ini Kak, itu ada kesempatan untuk orang berkata nggak jadi. Nah udah selesai, kita nggak akan jadi closing. Maka gantilah pertanyaannya dengan pertanyaan seperti ini. Sorry Bu, jadi transfer ke BCA atau Mandiri? Nah jadi kita kasih alternatif, mau dia transfer ke BCA atau Mandiri silakan. Yang jelas kita tidak memberikan kesempatan dia untuk berkata tidak. Kita berikan kesempatan untuk dia memilih salah satu yang kita tawarkan. Nah itulah pentingnya ketika teman-teman sedang memfollow up, jangan sampai melontarkan pertanyaan dengan jawaban tidak. Karena sekali dia bilang tidak, maka kemungkinannya untuk terjadi transaksi pun jadi kecil. Nah, yang kelima, tawari bantuan atau sindiran. Memberi tawaran bantuan dapat membuat calon konsumen senang, dan sindiran akan membuat merasa tidak enak kalau tidak jadi beli. Jadi, kalau misalnya si orang ini sudah pesen gak bayar-bayar gitu,
ya boleh kok kita ngasih, aku bilang ngasih tawaran ada kendala apa kok nggak transfer misalnya. Nah, kita kasih kami bantu misalnya. Atau misalnya teman-teman kalau nggak kasih bantuan ya disindir aja langsung di chatting itu. Contoh nih, contoh. Ibu, adakah kendala yang bisa kami bantu atasi? Kami lihat di data pemesanan ibu masih belum melakukan konfirmasi. Sudah pesan tapi dia nggak bayar-bayar. Nah, kita bisa memfollow up dengan cara memberikan tawaran bantuan. Atau kita sindir. Contohnya, produknya sudah kami packing. Mau dikirim langsung hari ini, Kak? Nah, dia belum bayar nih. Ya udahlah, kok ini nggak bayar gitu ya. Kita sindir aja bahwasanya produknya tuh sudah kita kemas loh dan siap dikirim loh. Lah ini kok bayarannya belum sampai belum ditransfer. Nah, teman-teman bisa dengan menyindir. Di akhir jangan lupa beri ucapan dan terima kasih apapun hasil follow up-nya. Kenapa? Karena calon konsumen itu adalah aset. Kalaupun dia belum beli hari ini, mungkin di kemudian hari mereka akan memborong produk kita. Jaga selalu hubungan baik dengan mereka. Walaupun misalnya tadi kita sudah nyindir, sudah mencoba untuk ngasih bantuan dan mereka tetap belum beli keputusannya, ya jangan berkecil hati. Mungkin dia hari ini nggak beli, tapi kemudian hari itu bisa jadi beli. Karena sekali lagi ada banyak sekali alasan orang memutuskan untuk nggak jadi beli. Di video sebelumnya yang tentang teknik chatting, saya sudah mengulasnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang gagal beli dan kita harus paham itu. Untuk apa? Ya untuk mengantisipasi kalaupun misalnya nggak beli di hari itu, maka jadikan nih database, jadikan nih aset, next time kita bisa follow up lagi. Nah, itu teman-teman 5 tips bagaimana cara memfollow up ke calon konsumen agar lebih efektif lagi, agar follow up teman-teman itu berujung pada closing. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.